Pernahkah kalian menyadari bagaimana berbagai produk atau layanan yang kita gunakan sehari-hari diatur oleh jenis pasar yang berbeda? Di balik layar ekonomi, ada berbagai bentuk pasar yang mempengaruhi harga, ketersediaan, hingga pilihan yang kita miliki. Dua di antaranya adalah pasar monopoli dan pasar oligarki. Pasar monopoli adalah sistem di mana hanya ada satu perusahaan yang menguasai seluruh penawaran barang atau jasa tertentu. Contohnya adalah PT Pertamina, perusahaan yang memegang kendali penuh atas distribusi bahan bakar di Indonesia. Tidak ada pesaing lain di pasar ini, sehingga konsumen hanya bisa bergantung pada satu penyedia. Sebaliknya, pasar oligarki melibatkan beberapa perusahaan besar yang bersaing untuk mendominasi pasar. Contohnya, Maxim. Maxim adalah salah satu pemain dalam pasar transportasi online, di mana persaingan dengan beberapa platform lain menciptakan berbagai opsi bagi konsumen. Namun, bagaimana sih kedua jenis pasar ini mempengaruhi pelaku usaha dan konsumen? Perjalanan pertama kami dimulai menuju PT Pertamina, yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebagai pemain tunggal dalam distribusi bahan bakar di Indonesia, Pertamina adalah contoh ideal dari pasar monopoli. Pertamina adalah perusahaan negara yang memiliki hak eksklusif dalam mengelola dan mendistribusikan bahan bakar minyak di Indonesia. Dengan posisi ini, Pertamina tidak memiliki pesaing langsung, sehingga seluruh kebutuhan bahan bakar masyarakat hanya dapat dipenuhi oleh mereka. Jadi boleh tahu nama kakak siapa? Nama saya Rini. Oke, karena kakak di sini sebagai salah satu konsumen dari PT Pertamina ini, jadi di sini kami ingin wawancara beberapa hal. Untuk yang pertama, seberapa sering sih kakak menggunakan produk dari PT Pertamina ini? Sering ya, karena di Pontianak ini hanya ada Pertamina. Untuk yang lainnya mungkin belum ada, jadi hanya isinya di sini aja. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, Kak. Bagaimana sih pengalaman kakak terhadap pelayanan dari PT Pertamina? Untuk pengalaman saya sendiri, selama sejauh ini belum ada yang terkendala ya. Khususnya seperti yang di sini, kita melakukan self-service sendiri. Jadi, kita bisa mengatur sesuai keinginan kita. Oke, terima kasih, Kak. Iya. Dari percakapan ini, terlihat bahwa monopoli memberikan stabilitas dalam ketersediaan produk, tetapi juga membatasi opsi bagi konsumen untuk memilih layanan lain. Ini adalah salah satu ciri khas pasar monopoli yang sering menjadi perdebatan. Setelah mendapatkan perspektif dari konsumen, kami semakin memahami bagaimana monopoli seperti Pertamina berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Namun, tantangannya adalah memberikan layanan yang optimal tanpa adanya tekanan dari persaingan. Selanjutnya, kami beralih ke Maxim, yang merupakan salah satu pemain dalam pasar oligarki. Pasar ini memiliki karakteristik yang berbeda dari monopoli. Di sini, beberapa perusahaan besar bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar dan konsumen memiliki lebih banyak pilihan. Setelah itu, kami akan melanjutkan perjalanan untuk bertemu dengan pengemudi Maxim dan konsumennya untuk memahami bagaimana pasar oligarki beroperasi dari sudut pandang mereka. Nah, sekarang kita sudah berada bersama Bapak Maxim dengan siapa Pak namanya? Anton. Ya, Bapak Anton. Nah, untuk yang pertama Pak, kenapa sih Bapak lebih memilih menjadi pengemudi ojek Maxim daripada ojek lain? Untuk itu di Maxim, untuk persyaratan jadi ojol Maxim ini tidak terlalu rumit dibandingkan dengan ojol yang lain ya, kayak Gojek, Grab, sama Shopee itu kan. Nah, itu untuk persyaratannya lebih rumit. Kalau di Maxim nih persyaratannya tidak terlalu rumit, gampang gitu untuk masuk menjadi driver Maxim. Iya. Nah, untuk yang kedua itu bagaimana pengalaman Bapak selama bekerja sebagai ojek Maxim? Nah, kalau pengalamannya sih banyak ya, terutama untuk menunggu orderan dengan kawan-kawan itu biasanya kita perlu waktu untuk mendapatkan satu orderan tuh biasa 1 jam atau bisa kurang 1 jam. Iya. Nah, yang keduanya, kalau pengalaman sedihnya tuh kawan-kawan biasanya udah nunggu berjam-jam di cancel. Nah, biasa kalau di cancel itu kan misal kita nunggu 1 jam nih, kena cancel, ujung-ujung kita nambah lagi 1 jam jadi 2 jam kita kosong. Nah gitu, itu untuk yang backnya. Tapi kalau mau cari cepatnya itu ada yang delivery. Nah gitu sistem
nyocol, kata bahasa Maximnya tuh driver Maxim nyocol gitu, yang 4.000, 5.000 sampai 10.000 itu. Oh iya. Baik, terima kasih Pak. Oke, sip. Dalam pasar oligarki seperti ini, strategi harga dan kualitas layanan menjadi penentu utama keberhasilan. Namun, persaingan yang ketat juga memberikan tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha. Halo Kak, boleh tanya-tanya bentar dak? Boleh. Namanya siapa Kak? Lastriani. Oh, jadi kami ini mau nanya, Kakak ini pengguna aktif ojol ndak? Iya, Biasa tuh pakai ojol apa ya Kak? saya biasa pakai ojol Maxim. Oh, nah seberapa sering sih Kakak pakai ojol nih? Saya pakai ojol sih sering karena saya transportasi ke sekolahnya ndak ada motor, jadi pakai ojol. Jadi setiap hari lah Iya, gitu ya setiap hari. kayak. Terus ngapa sih Kakak nih lebih milih Maxim daripada yang lain gitu? Saya lebih milih Maxim daripada yang lain tuh karena Maxim lebih murah. Oh gitu. Oke, makasih ya Kak. Sama.